Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Putra Wibowo dari kelompok 4. Di sini saya akan menganalisis sebuah toko online shop yang bernama Shopee. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yaitu model bisnis Shopee itu apa, dan yang kedua itu ada latar belakang dari Shopee itu sendiri. Oke, di poin pertama, model bisnis yang digunakan oleh Shopee itu adalah marketplace. Marketplace itu adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Jadi, Shopee itu hanya sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayarannya. Shopee itu sendiri meminta fee dari penjualnya dan mendapatkan keuntungannya 10% kira-kira yang saya baca. Oke, jenis-jenis marketplace di sini yang pertama ada marketplace murni, yaitu marketplace yang hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Jadi dia menyediakan lapak, berjualan, dan fasilitas untuk pembayarannya. Dan yang kedua ini ada marketplace konsinyasi. Jenis kerjasama yang kedua ini adalah, atau istilah mudanya, titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Shopee itu adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura. Sebelumnya, nama Shopee ini dikenal dengan Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke negara-negara tetangga di Asia. Mulai tahun 2019, Shopee juga aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng ini adalah mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Shopee menerima The Indonesian Netizen Brand Choice Award pada 2017 untuk kategori belanja online pada Maret. Penghargaan ini diadakan oleh Warta Ekonomi. Shopee menerima penghargaan berbagai salah satu pemenang The Best in Marketing Campaign di ajang Penghargaan Marketing Award 2017 yang diadakan oleh majalah marketing pada September. Shopee menerima penghargaan di ajang Bright Award Indonesia 2017 untuk kategori iklan paling berkesan. Mengungguli 6 nominator lainnya, Shopee membuat iklan yang bertajuk Parodi Jokowi. Iklan ini mengusung tema kedekatan lokal Presiden Joko Widodo yang sering memberikan sepeda untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama itu, kita harus menentukan produk yang akan kita jual. Karena bagian paling awal ini untuk memulai bisnis online, soal pemilihan produk. Saat menentukan aspek ini, kamu sebaiknya harus bisa memastikan bahwa produk yang kamu pilih akan memiliki prospek yang bagus. Yang kedua, tentukan kisaran harga jual produk. Umumnya ada 3 prinsip dalam menentukan harga produk yang akan dijual. Yang pertama itu ada harga lebih tinggi dari pesaing. Harga ini memungkinkan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Konsekuensinya, kamu pun harus memberikan kualitas dan pelayanan yang premium untuk produk kamu. Yang kedua, harga lebih rendah dari pesaing. Harga ini menggunakan strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan, namun langkah ini berpotensi untuk merusak harga pasar
karena jangan menetapkan harga terlalu jauh dari standarnya. Harga tipis dengan modal, biasanya strategi ini digunakan untuk mereka yang menjual dalam jumlah besar agar perputaran barang di gudang cepat habis. Ketiga, tentukan platform online yang tepat untuk menawarkan produkmu. Langkah selanjutnya ini memilih platform media yang sesuai. Jangan sampai tergiur satu platform hanya dengan ketenarannya. Namun sesuaikanlah platform dengan jenis produk dan target konsumen yang kamu incar. Keempat, terakhir, mencari tahu bagaimana memaksimalkan platform yang Anda pilih. Kunci dari kesuksesan bisnis online adalah adanya visibilitas produk, sehingga kamu bisa memastikan produk yang kamu jual dilihat oleh banyak orang di internet. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendapatan dari perusahaan Shopee. Induk perusahaan Shopee dan Garena mengumumkan total pendapatan mereka di tahun 2019 jumlahnya meningkat hampir 3 kali lipat dari 1 miliar US dollar sekitar 14,1 triliun di tahun 2018 menjadi 2,9 miliar US dollar setara 40,9 triliun pada 2019. Sementara itu kerugian bersih net loss juga meningkat 51,7% menjadi 1,46 miliar US dollar setara 20,6 triliun dari tahun sebelumnya. Mayoritas kerugian ini disebabkan oleh layanan e-commerce mereka yang menghabiskan 907,5 juta US dollar sekitar 12,8 triliun sepanjang 2019. Garena menyumbang paling banyak karena Garena merupakan lini bisnis hiburan digital milik memberikan kontribusi terbesar. Garena yang merupakan lini bisnis hiburan mendapatkan naik 167,4% dari tahun 2018 dengan total pendapatan sebesar 1,8 miliar US dollar sekitar 25,4 triliun. Kesuksesan ini berkat game plus gift buatan mereka seperti Free Fire. Game tersebut berhasil meraih 60 juta pengguna aktif harian sepanjang 2019. Kesuksesan Free Fire memperluas target pasar global kami. Amerika Latin contohnya, pertumbuhan penduduk dan penetrasi smartphone yang cepat di sana membuat kawasan tersebut menjadi pasar regional terbesar kedua setelah Asia Tenggara dan Taiwan. Jelas COC Group Forestly guna mempertajam performa bisnis gaming mereka. Dan sini saya akan menjelaskan mekanisme dan perusahaan Shopee baik pembayaran dan lain-lain. Di sini ada pembelian dan pembayaran. Shopee mendukung satu atau lebih metode pembayaran berikut, seperti kartu kredit. Pembayaran dengan kartu diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga, dan jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat Anda berada. Di sini ada cash on delivery (COD). Shopee menyediakan layanan COD di beberapa negara tertentu. Pembeli dapat membayar tunai langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli. Di sini ada transfer bank. Transfer dapat melakukan pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau transfer bank via internet, rekening ke rekening. Garansi Shopee kami yang ditunjuk seperti yang ditentukan dalam bagian 13, pembeli harus memberikan verifikasi melalui fungsi unggah bukti pembayaran yang dapat ditemukan di aplikasi Shopee sebagai konfirmasi pembayaran. Apabila konfirmasi pembayaran tidak diterima oleh Shopee dalam 3 hari, pesanan pembeli akan dibatalkan. ShopeePay. Layanan ShopeePay disediakan oleh PT Airplay Internasional Indonesia (Airpay) sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebijakan penggunaan layanan yang ditentukan oleh Airplay. Metode pembayaran lainnya sebagai ditampilkan di situs. Pembeli boleh mengganti
mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap pembeli yang timbul dari informasi pengiriman dan atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh pembeli atau pengiriman uang yang salah oleh pembeli sehubung dengan pembayaran untuk barang yang dibeli. Kami berhak untuk mengecek apakah pembeli berwenang untuk menggunakan metode pembayaran. Sini ada saldo penjualan Shopee. Saldo penjual Shopee memungkinkan penjual untuk menyimpan uang mereka terima dari hasil penjualan dan pengembalian biaya pengiriman. Jumlah ini dikurangi penarikan apapun atau terefleksikan sebagai saldo penjual Shopee Anda. Dan di sini ada penarikan dan penyesuaian saldo. Sini ada transfer bank. Transfer dapat melakukan pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau transfer bank via internet, rekening ke rekening. Garansi Shopee kami yang ditunjuk seperti yang ditentukan dalam bagian 13, pembeli harus memberikan verifikasi melalui fungsi unggah bukti pembayaran yang dapat ditemukan di aplikasi Shopee sebagai konfirmasi pembayaran. Apabila konfirmasi pembayaran tidak diterima oleh Shopee dalam 3 hari, pesanan pembeli akan dibatalkan. ShopeePay. Layanan ShopeePay disediakan oleh PT Airplay Internasional Indonesia (Airpay) sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan kebijakan penggunaan layanan yang ditentukan oleh Airplay. Metode pembayaran lainnya sebagai ditampilkan di situs. Pembeli boleh mengganti mode pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap pembeli yang timbul dari informasi pengiriman dan atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh pembeli atau pengiriman uang yang salah oleh pembeli sehubung dengan pembayaran untuk barang yang dibeli. Kami berhak untuk mengecek apakah pembeli berwenang untuk menggunakan metode pembayaran. Sini ada saldo penjualan Shopee. Saldo penjual Shopee memungkinkan penjual untuk menyimpan uang mereka terima dari hasil penjualan dan pengembalian biaya pengiriman. Jumlah ini dikurangi penarikan apapun atau terefleksikan sebagai saldo penjual Shopee Anda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi iklan online Shopee. Tampilan Shopee di media sosial atau di internet. Di Indonesia, fungsi media sosial bukan hanya sekedar untuk menulis update status saja. Banyak pengguna yang memanfaatkannya untuk berjualan, mulai dari Facebook, Instagram, hingga Twitter. Tak jarang seorang penjual menggunakan banyak media sosial agar meraih pasar yang lebih luas. Cukup dengan perangkat mobile dan koneksi internet, bisa saja mencakup pasar lebih luas. Lalu lewat marketplace yang hanya bisa diakses oleh smartphone Android dan iOS, serta mengkombinasikannya dengan elemen-elemen media sosial. Startup yang kantornya dulu satu gedung dengan Tokopedia, mencoba memberikan pengalaman jual beli online yang berbeda dari yang sebelumnya. Iklan Shopee sering muncul di media sosial seperti YouTube, Instagram. 1. Tampilan Shopee di dalam aplikasi. Ada berbagai macam fasilitas yang dimiliki oleh pihak Shopee seperti garansi harga termurah, pulsa dan paket data, gratis ongkir, reward koin, Shopee, grup hemat Kreasi Nusantara, voucher toko, promo bank, dan semua promo. Lalu, tampilan iklan Shopee di YouTube. Pada dasarnya, YouTube merupakan sebuah website
yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebagai menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video, klip musisi, dan animasi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, video blog milik para vlogger, video tutorial, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Iklan Shopee ini selalu muncul sebelum video di YouTube. Iklan Shopee kerap hadir sebelum video YouTube itu muncul. Yang ketiga, tampilan iklan Shopee di media sosial Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang dapat dilihat followers dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling memberikan komentar antar samanya. Nama Instagram sendiri berasal dari Insta dan Gram. Insta yang berasal dari kata instan dan Gram yang berasal dari Telegram. Dapat disimpulkan dari namanya yang berarti menginformasikan atau membagikan foto kepada orang lain dengan cepat. Fungsi dan kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi foto saja, melainkan juga untuk menyunting foto-foto yang memiliki 16 efek yang dapat digunakan untuk menyunting foto. Keempat, tampilan iklan Shopee di Joox atau media musik streaming. Joox berasal dari kata jukebox, merupakan layanan musik streaming legal melalui internet dengan setuan personal yang diluncurkan oleh Tencent Holdings asal Shenzhen, Tiongkok, yang merupakan perusahaan di balik instant messaging WeChat. Tersedia dalam bentuk mobile aplikasi Android dan iOS. Dan dari situs web, para pengguna dapat mendengarkan lebih dari 2 juta lagu dan playlist pilihan lokal dan internasional secara gratis, serta mengunduhnya untuk didengarkan secara offline. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin saran atau tujuan e-commerce Shopee. Masing-masing online shop mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ancaman dari beberapa online shop sebenarnya relatif sama, yaitu masalah keamanan sistem, ancaman dari hacker. Keuntungan dari situs online shop sebenarnya tidak jauh beda dengan keuntungan e-commerce. Pembeli berpindah ke Shopee yang secara umum penawaran barangnya lebih bervariasi dan menarik, serta harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah. Setiap usaha pasti ada pesaing. Dengan adanya pesaing dapat meningkatkan kualitas dari suatu usaha tersebut. E-commerce memiliki tujuan untuk terus berkembang menjadi e-commerce pilihan utama di Indonesia. Adapun saran untuk e-commerce Shopee yaitu dengan menampilkan deskripsi produk yang lebih menarik bagi para pelanggan, serta dalam memberikan syarat untuk ongkos kirim yang tidak terlalu merepotkan. Shopee harus meningkatkan servernya lagi agar tidak terjadi down server ketika sedang banyak pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut. Shopee harus bisa lebih memberikan banyak promo-promo menarik agar masyarakat menjadi selalu tertarik dan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Shopee harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi Shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli. Terima kasih. Di era yang semakin maju seperti sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat. Tak terkecuali persaingan antar marketplace, berbagai marketplace berlomba-lomba agar dapat unggul dan memenangkan persaingan serta dapat mempertahankan eksistensinya. Pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, perusahaan terkadang melupakan bahwa pelanggan adalah aset yang penting dalam membantu pencapaian tujuan tersebut. Perusahaan-perusahaan mulai mengubah pola pikir mereka yang dahulunya hanya berorientasi pada keuntungan menuju ke arah bagaimana cara untuk mempertahankan para pelanggannya. Perusahaan harus lebih pandai dan teliti dalam menentukan strategi seperti apa yang harus digunakan sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan keinginan para pelanggannya, serta agar dapat mampu menciptakan kepercayaan dan loyalitas terhadap perusahaannya. Loyalitas pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya.
Oliver dalam Hurriyati tahun 2008 menjelaskan bahwa customer loyalty is deeply held commitment to a buy of repentant is to prevent product of a service consistently in the future. Despite the situation, influence and marketing effort having the potential to cause switching behavior. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Jadi sebetulnya di presentasi kali ini saya lebih akan menjelaskan bagaimana menjaga hubungan si customer dengan pembeli, yaitu di customer relationship management. Di dalam bisnis online, marketplace sangat diperlukan kepercayaan tentunya satu sama lain, yaitu di antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kepercayaan pada pelanggan. Brand awareness-nya harus kuat, seperti kepercayaan pelanggan didefinisikan sebagai harapan pelanggan bahwa penyedia jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya. Ada beberapa kutipan dari Seedsmith tahun 2002, kepercayaan akan menjadi komponen yang bernilai untuk menciptakan hubungan yang sukses dengan pelanggan. Donnie and Cannon dalam Priyansa tahun 2017 halaman 116 menyatakan bahwa penciptaan awal hubungan mitra dengan pelanggan didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan pelanggan merupakan hal yang sangat penting terutama dalam bisnis marketplace, karena kepercayaan merupakan kunci keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Quester tahun 2015 dan penelitian oleh Chow tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, serta penelitian yang dilakukan oleh Gavin tahun 2002 yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Semakin berkembangnya teknologi menawarkan cara-cara baru dan inovatif untuk memelihara hubungan dengan pelanggan. Seperti yang tadi saya bilang, yaitu CRM, salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi eCRM, Electronic Customer Relationship Management, atau Customer Relationship Management, CRM, yang merupakan keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang tinggi, sehingga nantinya mampu meningkatkan loyalitas pelanggan itu sendiri. Kotler dan Keller kutipan tahun 2007 halaman 147, sedangkan Electronic Customer Relationship Management (CRM) adalah aktivitas pemasaran yang disampaikan melalui internet dengan menggunakan teknologi seperti email, World Wide Web, chat room, forum, live chat, atau mungkin media sosial dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menemukan, membangun dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan para customer itu sendiri. Dan dalam Alnasser tahun 2015 kutip 37 menyatakan bahwa trust is significant in the online environmental as influence the perception and tendency of the customer to take part of develop relationship with the supplier via online. Hal tersebut berarti bahwa kepercayaan merupakan hal yang penting di dalam bisnis karena dapat mempengaruhi persepsi kecenderungan pelanggan untuk mengembangkan hubungan dengan perusahaan atau bisa dibilang marketplace itu sendiri. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa eCRM atau CRM dan kepercayaan pelanggan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu menetapkan variabel kepercayaan pelanggan sebagai variabel intervening dari pengaruh CRM terhadap loyalitas pelanggan. Salah satu marketplace yang akan saya bahas yang menerapkan CRM adalah Shopee. Jadi di aplikasi Shopee itu tentunya sangat mudah diakses dan dipahami oleh pelanggan dan dilengkapi dengan fitur chat yang dapat memudahkan pelanggan ketika akan berinteraksi dengan penjual untuk menanyakan produknya seperti apa, bagus atau tidaknya, dan lain-lain. Shopee mencatat sejarah pembelian pelanggan dan menjaga informasi adalah hal yang paling penting di akun pelanggan. Shopee memperhatikan tiap permintaan pelanggan, menawarkan produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal tersebut terbukti dengan adanya banyak banget kategori produk yang disediakan pada Shopee, seperti pakaian wanita, pakaian pria, kecantikan,
handphone, dan aksesoris atau mungkin perlengkapan rumah, elektronik, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain kategori tersebut, terdapat juga nih kategori produk terlaris, koleksi pilihan, pencarian populer, produk rekomendasi, atau mungkin biasanya sesuai kebiasaan dari pengguna tersebut di pencariannya. Shopee juga menyediakan helpdesk pada aplikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan jika ada pelanggan yang menemukan kesalahan atau kesulitan dalam bertransaksi. Shopee memberikan rewards untuk pelanggan, antara lain gratis ongkos kirim bagi pembelian nominal tertentu, koin gratis, dan cashback. Berdasarkan riset perilaku belanja online di Indonesia yang dilakukan Snapcart pada tahun 2018, hasil riset menunjukkan bahwa 37% responden menjawab paling sering menggunakan Shopee untuk berbelanja online di Indonesia. Peringkat berikutnya adalah Tokopedia 25% dan Lazada 20%, dan Shopee menjadi marketplace dengan frekuensi belanja tertinggi dibandingkan dengan marketplace lainnya. 29% responden secara rutin setidaknya 1 kali seminggu berbelanja di Shopee. Berbelanja di Shopee adalah layanan e-commerce yang paling sering digunakan. Dalam sumber dailysocial.id melakukan survei bekerjasama dengan Jackpot untuk mengetahui layanan e-commerce favorit mana yang versi responden. Berdasarkan tersebut, Shopee ternyata menjadi layanan e-commerce yang paling sering digunakan oleh responden, 36,3%. Posisi berikutnya Tokopedia 28,11%, Bukalapak 17,50%, Lazada 14,30%, Blibli 2,15%, dan lainnya 4,31%. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Electronic Customer Relationship Management terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan Shopee. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikasi Customer Relationship Management terhadap kepercayaan pelanggan pada pelanggan Shopee. Terdapat juga pengaruh secara positif dan signifikasi kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan Shopee. Terdapat juga pengaruh secara tidak langsung Customer Relationship Management terhadap loyalitas pelanggan melalui kepercayaan pelanggan itu sendiri. Jadi yang jelas, menurut saya pribadi, karena saya juga memakai aplikasi Shopee untuk berbelanja online, jadi yang jelas Shopee itu membuat suatu fitur yang dimana kenyamanan dalam berinteraksi antara penjual dan pembeli. Even kalau misalnya ada kesalahan transaksi juga masih bisa diretur dan lain-lain. Itu adalah bisa dibilang pembelanjaan yang sangat fair antara penjual dengan pembeli. Paling gitu aja di presentasi saya mengenai Customer Relationship Management. Terima kasih.